Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Pemirsa TV-mu yang berbahagia dimanapun Anda berada, beberapa bulan kemarin kita menyaksikan bangsa Indonesia dan dunia dilanda yang namanya COVID-19. Salah satu alat kesehatan yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia dan dunia adalah masker. Masker di samping sebagai alat proteksi untuk mencegah supaya tidak terjadinya penularan COVID-19, masker juga dalam kajian hikmah atau dalam konteks filosofi pendidikan, masker mempunyai makna terdalam. Dari sekian makna terdalam yang ada, paling tidak ada dua hal yang akan menjadi pelajaran bagi kita semua ketika kita menggunakan masker. Yang pertama, masker mengajarkan kepada kita untuk hifdzul lisan. Yang kedua, masker mengajarkan kepada kita semua untuk hifdzun nas, untuk menjaga lisan dan juga menjaga manusia. Hifdzul lisan, ya, dalam konteks hifdzul lisan, ya, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 1058 sampai 1111 dalam kitabnya yang sangat monumental yaitu Ihya Ulumuddin, sampai beliau menulis sebuah kitab, di dalamnya ada kitab Afatul Lisan, bahaya-bahaya tentang lisan, ya. Nah, konteks bahaya lisan di sini kalau kita coba transformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang lain, bukan hanya lisan yang bicara, tapi sekarang lebih kebanyakan yang bicara itu adalah status. Yang bicara itu adalah cuitan-cuitan di media sosial. Ya, perlu kita ketahui bahwa penggunaan media sosial di Indonesia sampai hari ini itu sudah mencapai 160 juta pengguna, ya. Dari total jumlah penduduk Indonesia 272 juta. Ya. 160 juta itu kalau kita preteli, justru yang paling banyak menggunakan media sosial adalah anak-anak muda. Bayangkan, mencapai 88% pengguna media sosial ada anak-anak muda. Anak-anak muda ini yang sedang haus masa pencarian jati dirinya. Maka kita sebagai yang berkewajiban untuk mendidik di media sosial, untuk menjadikan umat itu tercerahkan, maka mau tidak mau kita harus menulis sebuah status atau cuitan-cuitan yang mencerahkan, yang memotivasi. Kalau tidak, maka Syekh Al-Hashimi dalam kitabnya Mukhtar Al-Hadis mengutip hadisnya Ibnu Mubarak mengatakan, "Idza aradta antab ala amro fatadabbar akibatuhu. Wa in kana khaira pamdi, wa in kana sarra pantahi." Ini adalah SOP dalam agama kita. Idza aradta, apabila engkau berkehendak, antab ala amro, mengerjakan sebuah pekerjaan, yang paling penting adalah patadabbar akibatuhu, maka pikirkanlah akibatnya. Wa in kana khaira, dan jika pekerjaan itu bagus, pamdi, silakan kerjakan, silakan lanjutkan. Wa in kana sarra, dan jika pekerjaan itu terkategori negatif, maka pantahi, maka cegahlah, maka urungkanlah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi menyakiti kepada hati orang lain yang ada di media sosial.
Jamaah sekalian, TVmu yang berbahagia dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, masker mengajarkan kepada kita semuanya untuk menjaga lisan, untuk menjaga ucapan dalam bentuk cuitan-cuitan di media sosial. Oleh karena itu, Buya Yunar Ilyas mengatakan, kalau kita sebagai seorang penulis, maka tulis ya paling tidak satu paragraf kepada halayak ramai di media sosial. Tulislah yang baik, supaya mereka tercerahkan, termotivasi, dan kalau tidak bisa menulis dengan baik, maka diamlah. Auliyasmut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khaira auliyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyakul khaira, maka ucapanlah yang baik. Dan kalau tidak bicara yang baik, maka auliyasmut, maka diamlah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menjelaskan, kalau antara bicara dan tidak bicara itu maslahatnya sedikit atau sama saja, maka lebih baik diam saja. Supaya apa? Supaya tidak mencerahkan kepada orang-orang yang ada di media sosial. Jamaah sekalian, TVmu yang berbahagia, itu yang pertama, hifdzul lisan. Yang kedua adalah hifdzun nas, menjaga manusia. Dengan kita memakai masker, kemanapun kita pergi, kerja di ruangan ataupun di luar ruangan, masker memberikan sebuah nilai filosofik pada kita semua untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Agar apa? Agar tidak terciprat dari batuk kita, agar tidak terciprat dari bersin kita. Hifdzun nas, menjaga manusia. La dororo wala diroro. Tidak boleh memberikan kemudaratan dan kemudaratan kepada orang lain. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga lisan kita, menjaga orang lain lewat penggunaan masker. Dengan itu semua, maka kita membantu memanusiakan manusia, membantu menjadikan manusia aman ketika berinteraksi dengan kita semuanya. Oleh karena itu, lewat momentum COVID-19 ini, mari kita jadikan sebagai pembelajaran yang paling penting untuk kita semuanya. Pertama, kita memakai masker, dan masker ini mempunyai nilai-nilai yang terdalam bagi kita semua. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua adalah menjaga umat manusia. Jamaah sekalian, itulah kultum yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.